Falamma fasola Talutu bil junudi, maka tak kala fasola keluar Baitul Maqdis, keluar fasola Talut, ya. Jadi Talut keluar dari Baitul Maqdis bil junud, dengan bala tentaranya dalam panas, ya, kondisi panas. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Dia berkata, sungguh Allah telah menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, maka siapa yang meminum air darinya, falaysa minni, maka dia bukanlah termasuk dari pengikutku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, dan barang siapa yang tidak mencicipi airnya, yat'amhu fa innahu, maka sesungguhnya minni, termasuk pengikutku. Illa man igtarafa ghurfatan biyadi, illa kecuali man igtarafa, orang yang mengambil menciduk ghurfatan, cukup seciduk, biyadihi, dengan tangannya. Fasyaribu minhu, maka bala tentara itu meminum, pasukannya Talut, air, ya, minum minhu darinya, illa qalilan, kecuali sedikit, minhum, dari mereka. Falamma jawazahu, maka dia menyeberangi, maka tak kala mereka dia menyeberangi sungai, huwa Talut walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang mereka berikan yang mereka beriman, ya, tidak meminum air sungai, ma'ahu, yang bersamanya, qalu, ya, mereka berkata, la taqata lanal yauma bijalut, tidak ada kekuatan bagi kami pada hari ini berperang, ya, bijalut, dengan Jalut, wa junudih, dan bala tentaranya. Qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah, berkata orang-orang alladzina yazunnuna, mereka meyakini, annahum, bahwa mereka mulaqullah, orang-orang yang akan menjumpai Allah. Kam min fi'atin, berapa banyak dari kelompok manusia, qalilatin, yang sedikit, walabat fi'atan katsirah, telah mengalahkan kelompok manusia yang banyak, biidznillah, dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Jadi ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukan pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Ya, kecuali menciduk seciduk dengan tangan, sedikit. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil dari antara mereka. Jadi ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Ya, mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata apa? Betapa banyak golongan kecil mengalahkan sekelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ketika keluar bersama mereka, Talut berkata, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sebuah sungai di jalan yang akan kalian lalui nanti. Janganlah kalian meminum, ya, janganlah kalian meminum dari sungai itu. Nek memang kepengen minum, jangan banyak-banyak, seciduk tangan saja. Yang meminum lebih dari itu bukan termasuk tentara dari kelompok kita. Jadi yang meminum banyak itu bukan golonganku, itu kata Talut. Karena mereka itu melanggar ketentuan Allah. Ya. Yang menemaniku hanyalah orang-orang yang meminum tidak lebih dari seciduk. Jadi Talut bilang gitu. Jadi kalau jadi pasukanku, minumnya jangan banyak-banyak, seciduk aja. Ya. Mereka tidak tahan uji karena kondisinya haus. Lalu meminum air berkali-kali. Saking hausnya, minum sampai kenyang, ya, kecuali sebagian kecil dari mereka saja, sekelompok kecil yang tahan uji, yang masih mengikuti nasihat Talut, yang berangkat menemani Talut menyeberangi sungai. Jadi ketika mereka melihat musuh dalam jumlah besar, mereka berkata, kita tidak akan bisa mengalahkan Jalut karena jumlah mereka banyak.
Ya, dan jumlah kita sedikit. Sebagian mereka yang telah diteguhkan hatinya karena hanya berharap pahala dan dari Allah, dari kelak berkata, jangan takut. Ya, jangan takut. Biar mereka banyak, jangan takut. Betapa banyak kelompok kecil yang beriman ternyata mampu mengalahkan kelompok yang besar yang kafir. Maka bersabarlah, sungguh pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Yakni keluar dari Baitul Maqdis dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Dan ketika itu cuaca sangat panas karena memerlukan banyak air. Agar nampak jelas siapa yang taat dan siapa yang tidak taat, sungai tersebut berada di antara Yordania dan Palestina. Ya, jadi sungai itu menguji pasukannya Tolut. Sing taat sing di, yang taat itu yang mana, yang enggak taat yang mana. Ya, karena Tolut bilang jangan minum kecuali sedikit aja. Sak cedok tangan. Karena dia telah melanggar dan menunjukkan lemahnya kesabaran, keteguhan, ya, melanggar dia. Akhirnya kekenyangan, minum air banyak, terlalu kenyang, akhirnya nggak kuat perang dia. Perutnya terlalu banyak air. Ya, sekitar 300 lebih. Ya, karena dia telah melanggar dan menunjukkan lemahnya kesabaran, keteguhan, dan mudah melanggar mereka. Sekitar 300 orang lebih. Oleh karena itu, orang yang mulia adalah orang yang dimuliakan Allah dan orang yang hina adalah orang yang dihinakan Allah. Banyaknya pasukan tidaklah berguna apa-apa jika tidak mendapatkan pertolongan Allah. Dan pasukan kecil meskipun sedikit dapat menang jika mendapatkan pertolongan Allah. Ya, dengan demikian, dengan memberikan taufik, pertolongan dan memberikan balasan terbaik, ya. Jadi berdasarkan ayat ini, cara mendatangkan pertolongan Allah adalah dengan kesabaran. Ya. Wallahu ma'as sabirin. Walamma barozu li Jaluta, dan tak kalah barozu mereka telah keluar berhadapan li Jaluta dengan Jalut di medan perang. Jadi musuhnya Jalut, ini perang Tolut dan Jalut. Wa junudihi, dan bala tentaranya. Qalu, mereka berdoa, Rabbana, Tuhan kami, ya Allah, afrigh alaina sabra, curahkanlah kepada kami sabra, kesabaran, wasabbit aqdamana, dan kukuhkanlah, tetapkanlah aqdamana, kaki, ya, pendirian kami, ya. Wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas kaum yang orang-orang kafir. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi ketika orang-orang mukmin bersiap-siap memerangi Jalut dan tentaranya, mereka berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran, kekuatan batin, keteguhan hati di medan perang, dan kemenangan atas musuh, yaitu orang-orang kafir. Jadi saat melihat jumlahnya yang sangat besar dan melihat bahaya, ya, ini agar tidak lari dari kedahsyatan perang, menunjukkan bahwa mereka tidak bersandar pada diri mereka sendiri. Jadi menunjukkan bahwa mereka itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahazamuhum biidnillah, maka mereka dapat mengalahkan tentara Jalut biidnillah, dengan izin dan kehendak Allah. Wa qatala Dawud Jaluta, dan Dawud membunuh Jalut. Wa qatala Dawudu Jaluta. Akhirnya apa? Dawud membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka, dan Allah memberikan kerajaan Dawud. Ya, al-mulka, kerajaan kepemimpinan setelah Tolut wafat. Jadi setelah Tolut wafat, kerajaan itu
diberikan kepada Daud. Ya. Yang membunuh Jalut siapa? Daud. Wa qatala Daud Jaluta. Jalut dibunuh sama Daud. Kemudian Allah memberikan kepada Daud kerajaan kepemimpinan itu. Jadi setelah Talut wafat, ya, pada saatnya Talut wafat, kemudian pemerintahan dipimpin oleh Daud. Wal hikmah, dan hikmah kenabian, wa 'allamahu mimma yasha', dan dia mengajarkan dari apa yang dia kehendaki. Walaula daf'ullahin nasa, kalaulah tidak karena perlindungan Allah terhadap manusia. Walaula daf'ullah, jadi kalau tidak karena walaula daf'ullah, perlindungan Allah, an-nasa, terhadap manusia, ba'dhum bi ba'd, sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain, la fasadatil ardu, maka niscaya rusaklah bumi ini. Ya. Dengan kemenangan orang musyrik atas orang Islam, rusaklah bumi ini. Walakin Allah, akan tetapi Allah dzu fadlin, maha memiliki, mempunyai karunia alal alamin, atas semesta alam. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, mudah mengalahkan. Dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah. Ya. Dzu fadlin alal alamin. Allah itu maha memiliki karunia atas semesta alam. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Natluha, kami membacakannya, mengisahkannya, alaika, atas kamu wahai Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, laminal mursalin, sungguh termasuk dari al-mursalin, orang-orang yang diutus. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Ya. Jadi kisah tersebut merupakan sebagian pelajaran yang diceritakan kepada Nabi Muhammad dengan benar, agar menjadi teladan dan bukti kebenaran risalahmu wahai Muhammad. Nah, kamu kemudian mengerti bahwa kami akan menolongmu sama seperti para rasul sebelum kamu. Ya. Jadi diperkuat dengan kata-kata sesungguhnya, ya, dan benar-benar, itu membantah orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Muhammad SAW itu bukanlah Rasul. Ya, dan hal ini sekaligus sebuah persaksian Allah terhadap kerasulan Muhammad SAW. Ya, dieling-eling selawase urip.